Konflik antara Indonesia dan Malaysia yang berpotensi memicu ketegangan lebih besar sebenarnya bukan hal baru. Salah satu pemicu utamanya adalah sengketa wilayah. Sebagai negara tetangga, kedua negara sering berselisih terkait klaim atas wilayah seperti Pulau Sebatik, Sungai Sinapat, Sungai Susai, dan beberapa area lainnya. Belum lagi masalah klaim sepihak Malaysia terhadap berbagai kebudayaan Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa Indonesia dan Malaysia sering berseteru di berbagai aspek. Salah satu akar konflik yang mendalam adalah peristiwa konfrontasi Indonesia-Malaysia pada 1963 hingga 1966. Saat itu, Indonesia menentang pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap sebagai upaya Inggris untuk melindungi kepentingannya di Asia Tenggara. Penolakan ini memicu konfrontasi militer antara kedua negara, meninggalkan jejak ketegangan yang masih terasa hingga kini. 21 juta sukarelawan Indonesia yang telah mencatatkan diri untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Dari catatan sejarah ini, potensi ketegangan yang lebih besar antara Indonesia dan Malaysia tetap ada. Bahkan konflik militer langsung bukanlah hal yang mustahil. Namun, seiring berkembangnya hukum internasional, negara-negara dalam perselisihan cenderung beralih dari konfrontasi militer ke perang dagang atau ekonomi. Hal ini mungkin juga terjadi antara Indonesia dan Malaysia di masa depan. Meskipun Presiden Prabowo Subianto dikenal dekat dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, hal ini tidak menjamin kedua negara akan terbebas dari konflik. Indonesia menyadari bahwa Malaysia adalah bagian dari persemakmuran Inggris yang merupakan sekutu dekat Amerika Serikat. Oleh karena itu, Indonesia tetap waspada terhadap setiap gerak-gerik Malaysia, memastikan bahwa kepentingan nasionalnya selalu terjaga. Meskipun sering bersih tegang, Indonesia dan Malaysia sebagai negara bertetangga memiliki hubungan dagang yang cukup strategis. Hal ini tidak mengherankan mengingat setelah konfrontasi ganyang Malaysia mereda, kedua negara bersama-sama mendirikan ASEAN untuk memperkuat kerjasama ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Hasilnya, Indonesia dan Malaysia menjalin berbagai kerjasama ekonomi di sejumlah sektor penting. Pada 2012, kedua negara aktif mengejar kerjasama ekonomi subregional, seperti pengembangan zona ekonomi lintas batas dan kawasan perdagangan bebas. Salah satu contohnya adalah Sijori, Singapura Johor Riau di wilayah barat, serta BMP IJ, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines as ASEAN Growth Area di wilayah timur. Kerjasama ini terus berkembang, menjadikan Indonesia sebagai sumber impor terbesar ketujuh bagi Malaysia. Sementara Malaysia menjadi sumber impor terbesar keempat bagi Indonesia. Menurut data Bank Dunia 2017, Malaysia mencatat neraca perdagangan positif dengan Indonesia sebesar 600 juta dolar Amerika Serikat. Bahkan data Comtrade PBB menunjukkan bahwa impor Malaysia dari Indonesia mencapai 13,22 miliar dolar Amerika Serikat pada 2023. Namun meskipun hubungan ekonomi kedua negara terbilang erat, ketegangan politik atau sengketa yang terjadi bisa saja memutus kerjasama strategis ini. Bayangkan jika Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas untuk memberikan efek jera kepada Malaysia, seperti menghentikan kerjasama bilateral dan menutup keran ekspor-impor dengan negeri jiran tersebut. Apa dampak yang akan terjadi? Ekonomi kedua negara pasti akan terguncang, dan hubungan regional di Asia Tenggara bisa mengalami ketidakstabilan. Jika perang dagang antara Indonesia dan Malaysia terjadi, industri Malaysia yang bergantung pada bahan kimia impor akan terkena dampak signifikan. Indonesia sebagai salah satu pemasok utama bahan kimia, seperti bahan baku industri keramik, memegang peran krusial. Tanpa pasokan dari Indonesia, Malaysia terpaksa mencari alternatif dari negara lain, meskipun harganya jauh lebih mahal. Komoditas unggulan Indonesia ini bisa menjadi senjata strategis dalam menghadapi perang dagang dengan Malaysia. Untungnya Indonesia tidak terlalu bergantung pada komoditas Malaysia. Secara geografis dan sumber daya alam, kedua negara memiliki kemiripan. Artinya Indonesia sudah memiliki hampir semua kebutuhan komoditasnya sendiri, sehingga ketergantungan terhadap Malaysia sangat minim. Satu-satunya ketergantungan signifikan Indonesia terhadap Malaysia adalah pasokan listrik untuk Kalimantan Barat. Saat ini, wilayah tersebut mengandalkan listrik dari Malaysia dengan kebutuhan mencapai 714,78 MW. Bahkan diperkirakan beban puncak kebutuhan listrik di Kalbar akan mencapai 509,52 MW di masa depan. Meski begitu, pemerintah Indonesia telah berupaya mengurangi ketergantungan ini dengan mengembangkan sumber energi lokal. Meskipun Indonesia tidak terlalu bergantung pada produk Malaysia,
ada beberapa komoditas yang masih diimpor dari negeri jiran tersebut. Salah satunya adalah bahan bakar minyak BBM olahan. Ironisnya, Indonesia mengekspor minyak mentah ke Malaysia hanya untuk mengimpor kembali dalam bentuk BBM olahan. Praktik ini tentu membebani devisa negara dan menciptakan ketergantungan yang tidak sehat. Sebagai gambaran, Indonesia mengekspor minyak mentah sebanyak 27,3 ton ke Malaysia, namun mengimpor kembali minyak olahan sebanyak 6,706 juta ton dengan nilai impor mencapai 6,213 miliar dolar Amerika Serikat. Fakta ini menjadikan Malaysia sebagai pengekspor BBM olahan terbesar kedua ke Indonesia setelah Singapura. Jika situasi ini terus berlanjut, Indonesia tidak hanya kehilangan devisa dalam jumlah besar, tetapi juga semakin tergantung pada pasokan BBM olahan dari Malaysia. Dengan berbagai skenario yang mungkin terjadi jika perang dagang antara Indonesia dan Malaysia benar-benar terwujud, kita semua tentu berharap hal itu tidak terjadi. Pasalnya, kedua negara telah menjalin kerjasama dagang yang erat dan lama. Malaysia bahkan menjadi mitra strategis Indonesia dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Indonesia merupakan salah satu pemasok minyak mentah bagi Malaysia. Pada 2023, Indonesia mengekspor sekitar 27,3 ton minyak mentah ke Malaysia dengan nilai mencapai 4,56 miliar dolar Amerika Serikat. Meskipun penghentian ekspor minyak mentah oleh Indonesia mungkin tidak berdampak signifikan bagi Malaysia, negeri jiran itu tetap harus mencari alternatif sumber minyak mentah untuk memenuhi kebutuhannya. Siapa sangka Malaysia sangat bergantung pada teh yang diproduksi di Indonesia. Pada 2021, Indonesia mengekspor 7,46 juta kilogram teh ke Malaysia, menjadikannya sebagai tujuan ekspor teh terbesar Indonesia tahun ini. Jika perang dagang terjadi, Malaysia akan kesulitan mendapatkan teh berkualitas dari Indonesia yang selama ini menjadi andalan mereka. Industri Malaysia juga akan menghadapi tantangan besar jika Indonesia memutuskan untuk menghentikan ekspor logam seperti besi, baja, dan tembaga. Pada 2023, Indonesia mengekspor berbagai jenis logam ke Malaysia dengan nilai mencapai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat. Jika keran ekspor logam ditutup, sektor industri Malaysia akan terkena dampak serius, mengingat ketergantungan mereka pada pasokan dari Indonesia. Selain batu bara, sumber daya nikel Indonesia juga akan sulit diakses oleh Malaysia jika perang dagang terjadi. Pada 2023, Indonesia mengekspor 92.661 kg nikel ke Malaysia dengan nilai mencapai 188,74 miliar rupiah. Nikel ini digunakan dalam berbagai industri, seperti pembuatan baja tahan karat dan baterai isi ulang. Namun, jika perang dagang pecah, industri Malaysia yang bergantung pada nikel akan terancam melumpuh. Apalagi Indonesia dikenal sebagai pemilik cadangan dan produsen nikel terbesar di dunia. Seperti diketahui, Indonesia memegang peran krusial dalam memenuhi kebutuhan batu bara Malaysia. Data terbaru pada 2023 menunjukkan bahwa Indonesia mengekspor 31.954 miliar ton batu bara ke Malaysia dengan nilai mencapai 4,09 miliar ringgit Malaysia atau sekitar 3,09 miliar dolar Amerika Serikat. Jika Presiden Prabowo memutuskan untuk menerapkan perang dagang dan menghentikan pasokan batu bara, Malaysia akan menghadapi krisis energi yang serius. Batu bara merupakan bahan bakar utama pembangkit listrik di Malaysia, dan tanpa pasokan dari Indonesia, negeri jiran itu akan sulit menjaga stabilitas energinya.